Welcome to Free Hunter ID. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Free Hunter ID. Di video kali ini saya hanya obrolan kecil ya, untuk ngasih arahan buat kalian yang baru mulai ya. Ini khususnya yang baru mulai di dunia kripto ya. Kalau yang udah mulai, udah lama skip aja. Cuman kadang yang udah lama juga, misalkan udah sebulan 2 bulan, mereka juga nggak tahu apa fungsinya wallet itu gitu ya. Nah, di sini ada dua jenis ya wallet kripto. Di sini ada DEX sama cek ya. Kalau di cek itu kita bahas satu-satu ya. Kalau di cek itu dia wajib KYC ya, wajib foto KTP, wajib permuk ya. Dia seperti bank-bank lokal di negara kita gitu ya. Nah, kalau di DEX itu dia nggak perlu teman-teman ya. Kalau kalian mau buat 100 wallet, mau buat puluhan wallet juga ya silakan gitu. Jadi nggak perlu KYC. Nah, kalau kita punya aset dicek, terus kita kebobolan sama hacker, nah syukur-syukur ceknya bisa ngeganti gitu ya. Tapi untuk sekelas cek-cek di sini kayaknya udah eh, bisa tanggung jawab lah ya. So, apalagi Binance ya. Binance adalah rajanya cek wallet kripto ya, exchange kripto gitu ya. Nah, kelebihannya itu, terus kekurangannya teman-teman ya, ada satu token yang belum lolos ke bursa, kita nggak bisa beli gitu kalau dicek ya. Kalau beda hal dengan di DEX ya. Untuk kelebihannya kita bisa buat ratusan akun, ratusan address, ratusan rekening lah ibaratnya ya di situ ya. Nah, untuk kalau di DEX, terus kelebihan lainnya itu susah di hacker ya. Selama kalian bisa menyimpan ke kode prase yang 12 sampai 24 kosakata di awal kalian buat cek DEX ya, itu sekalian simpen dengan aman ya. Untuk hacker-hacker susah untuk connect-nya gitu ya, untuk ngebobolnya gitu ya. Kelebihannya di situ. Kekurangannya dia nggak bisa nyairin gitu. Jadi kalau kita punya aset di sini, kalian itu nggak bisa nyairin ke rupiah gitu. Kalian harus transfer ke cek dulu. Nah, dari cek kalian bisa tukar ke rupiah melalui P2P atau jualan lah ibaratnya ya, jual beli kripto di situ ya. Nah, terus untuk kelebihannya itu kita bisa beli token yang baru listing, yang baru rilis. Seperti contoh di sini saya jual beli di Deskriner ya. Nah, untuk Deskriner itu adalah platform yang menyediakan token-token yang belum listing di cek gitu, tapi dia kebaca di DEX gitu ya. Contoh di sini saya punya Jupiter ya. Saya punya Jupiter di sini, ada akun yang saya suka jual beli token yang belum ada, yang belum listing di cek ya. Nah, seperti ini Poppy. Nih loading guys ya. Saya ambil contoh aja Poppy ya, ini nggak kebaca ya. Sebenarnya banyak ini. Nah, itu ya. Di sini Trump, Croy dan lain-lainnya itu ya. Nah, ini tuh adanya di DEX semua teman-teman. Di cek itu nggak ada. Kalau kalian cari maksa di cek itu nggak ada gitu. Sekalipun ada ya dia baru listing gitu ya. Bedanya di situ. Dicek mana tadi? Dicek, token yang dicek udah pasti ada di DEX. Sebaliknya token yang di DEX itu belum tentu ada di cek. Bedanya di situ. Nah, terus kalian kode prase, NIT prase itu
kalian itu bisa buat satu aja. Misalkan kalian buat pertama kali nih, biasanya umumnya itu untuk kalian yang mau main airdrop, kalian harus punya minimal satu akun MetaMask gitu ya, MetaMask ya. Kalau untuk ceknya itu nanti ngikutin, karena setiap airdrop itu beda-beda ya. Kadang devnya suruh nyuruh kita koneksinya ke Binance, kadang nyuruh ke Bitget, jadi itu bisa di-download dadakan. Selambat laun kalian pasti punya semua ini gitu. Nah, kita bicara prase, teman-teman ya. Kita bicara prase, kalau kalian buat MetaMask di awal, kalian kan dapat kode prase, need prase yang 12 sampai 24 kosakata itu, kalian simpan. Nah, kalian simpan, kalian catat. Kalau kalian mau buat wallet Solana, kalian tinggal install aja aplikasinya, lalu kalian masukkan itu kode prasenya yang dari MetaMask gitu. Jadi contoh di sini ya, ini banyak sekali addressnya. Contoh di sini saya masukin MetaMask di sini. Nah, si walletnya dia pasti berubah teman-teman, si addressnya ya, addressnya dia ngikutin Solana. Sedangkan address MetaMask sendiri itu kalau kalian baru buat, dia nggak kayak gini, dia berawalan dari 0x sekian gitu ya. Kalian pasti paham lah maksud saya ya. Di sini addressnya itu pasti beda gitu. Terus ini kenapa bang banyak amat? Ya ini bekas garapan ya, ini bekas yul saya waktu di 2024, masih kepake, masih gitu. Apa abang nyimpen semua prase? Enggak, hanya beberapa gitu ya. Di sini ada akun utama saya, salah satunya di sini. Jadi ya untuk sementara nggak saya hapus. Tapi kalau ini aplikasinya kehapus, ya udah hilang semua gitu. Yang ada cuman prasenya ya 2 prase doang paling gitu ya. Terus udah sih ya kelebihan perbedaannya di situ ya untuk DEX sama cek ya. Kita ini pembahasannya simpel aja, yang mudah dimengerti ya. Intinya kalau kalian mau buat cek, kalian siapin KTP ya untuk KYC. Terus kalian mau ngebedain cek mana DEX ya, intinya di situ. Kalau cek dia harus KYC, terus dia menyediakan penarikan fiat atau ke rupiah. Kalau DEX dia tanpa KYC, kita bisa buat akun ratusan. Terus untuk segi keamanan juga pasti aman karena kita yang punya wewenang di situ ya. Kita yang punya wewenang, bahkan yang pencipta MetaMask atau Glow-nya sendiri itu dia nggak tahu untuk akses ke atau masuk ke aset kita gitu ya. Untuk keamanannya sendiri udah pasti aman selama kita menyimpan baik-baik kode prase atau private key-nya itu ya. Terus apa lagi kelebihannya ya, dia bisa beli koin yang belum listing di bursa gitu ya. Kalau di sini untuk koin-koinnya udah pasti aman semua dan udah lulus uji lah ya. Terus apa ya, nggak bisa double akun pastinya ya, nggak mungkin lah. KTP kalian udah daftar, kalian daftar lagi pakai KTP kalian lagi, itu nggak bisa gitu. Jadi satu akun, satu aplikasi di sini. Untuk ini bisa multi akun, satu aplikasi, puluhan address, contohnya di sini ya. Nah gitu ya. Kalian kalau mau buat address kayak gini tinggal create new wallet aja. Kalau kalian mau impor walletnya, kalian nggak mau buat banyak-banyak lah, cukup pakai prase yang di MetaMask, kalian tinggal impor wallet gitu. Kalau kalian mau buat banyak, kalian create wallet gitu. Untuk kasus ini selain aplikasi ya, selain aplikasi biasanya kan kita pakai kayak kasus sekarang itu NotPay ya. NotPay itu kan pakai extension Solana ya. Nah kalian masukin aja gitu, kalian masukin aja prase yang ada di Phantom atau ada di Glow kalian gitu ya. Misalkan sama dengan MetaMask, ya udah masukin aja di extension apa namanya di sini, di extension Solananya. Saya ambil contoh di Mises ya. Ini aplikasi Mises. Nah di sini kan ada extensionnya. Nah di sini ada extension. Nah ini ada Timekeeper, ada Sui, ada MetaMask, terus ada Phantom ya. Nah ini kan Phantom kan sama ya, dia jaringan Solana juga. Terus Backpack dia Solana juga. Misalkan kalian mau buat extension Solana di sini, kalian masukin aja
di sini. Kalian install dulu extensionnya, terus kode prase yang di MetaMask itu kalian masukin aja di sini gitu. Jadi nggak perlu banyak-banyak, nggak perlu pusing-pusing. Wah, akun saya banyak gini nih. Gitu teman-teman. Ini ada 3 hari lagi ya ini launching ya untuk WenXRP-nya. Nah, untuk kelebihan lainnya untuk di DEX itu sendiri, ini kan ada beberapa wallet Solana ya. Ada di sini ada 4 contohnya. Ini ada Solflare sama Jupiter, Glow dan Phantom. Ini kelebihannya beda-beda ya. Kalau Phantom dia lebih satset untuk transaksinya. Kalau untuk Glow dia lebih murah dalam fee-nya. Ini agak mahal juga. Terus ini sama juga agak mahal. Cuman di Solflare dia lebih lengkap untuk tampilannya ya. Untuk aset-aset NFT kita dia tampilnya di depan gitu. Untuk nilai aset NFT kita juga dia tampilin. Kalau untuk Jupiter dia lebih apa ya? Lebih tampilannya itu lebih adem gitu bagi saya ya. Gitu. Udah gitu aja sih teman-teman ya. Kalian kalau mau download C-Wallet juga ini penting ya. Untuk buat swap dari jaringan Solana ke Ethereum atau Ethereum ke Phantom, ke Ton, dari Ton ke jaringan apalagi ya, banyak sih di situ. Kamu kecuali Sui belum terdaftar di C-Wallet ya. Nah, gitu ya teman-teman ya. Udah gitu aja ya teman-teman ya. Untuk penjelasan perbedaannya ya. Jadi kalian harus tahu sebelum kalian main di dunia airdrop gitu. Oke. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cuan.